Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam satu job seeker. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ke teman-teman sekalian terkait dengan salah satu yang sering sekali membuat kita gagal dalam tahap proses seleksi interview, yaitu dimana sering sekali kita salah memilih atau menjawab terkait dengan gaji yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin membagi atau sharing ke teman-teman sekalian terkait dengan tips pemilihan gaji yang tepat. Apa aja itu? Yang pertama yaitu teman harus perhatikan lokasi di mana teman melamar. Tentu lokasi sangat mempengaruhi untuk penentuan gaji yang kita lamar pada saat itu. Karena setiap suatu wilayah atau setiap suatu daerah memiliki standar gaji masing-masing. Saya ambil contoh, misal kata khususnya wilayah Jabodetabek, kita melamar di posisi di wilayah Jakarta, kemudian dengan posisi yang sama kita melamar di Bogor, ambil kata dengan perusahaan yang sama. Tentu standar gaji masing-masing setiap perusahaan itu berbeda. Karena apa? Sudah diatur oleh UMR yang sering sekali teman-teman dengar. Yang kedua yaitu teman-teman harus paham posisi yang Anda lamar itu juga akan berpengaruh. Contoh, misal katanya teman-teman melamar di posisi, teman-teman harus memperkirakan mulai dari tadi seperti lokasi, kemudian posisi jabatan yang teman-teman lamar. Tentu antara operator dengan staff, antara supervisor dengan manajer itu akan berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman harus paham teman-teman berada di posisi mana. Nah, selain itu, yang ketiga, teman-teman harus mempertimbangkan yaitu pendidikan. Contoh, misal katanya teman-teman sekalian pendidikannya SMA, diploma, sarjana muda, atau sarjana S1, atau bahkan mungkin S2. Tentu masing-masing ini akan berbeda. Contoh, dengan di posisi yang sama, misal kata contoh quality control line, misal katanya. Yang satu posisinya SMK, yang satu posisinya D3. Tentu ini akan jadi suatu pertimbangan. Nah, teman-teman juga harus pintar-pintar teman-teman berada di posisi yang mana. Karena contoh misal katanya untuk posisi QC tadi itu standarnya misal katanya 1 juta sampai 2 juta misal katanya. Nah, teman-teman mau ambil yang di posisi yang mana? Nah, makanya itu kembali lagi kepada diri kita, harus pintar-pintar. Jangan pula misal kata kita ambil di posisi yang paling tinggi sementara seperti pendidikan, kemudian pengalaman, kemudian skill. Nah, itu akan juga pertimbangkan. Nah, oleh karena itu baik keempat yaitu pengalaman. Pengalaman kerja teman-teman sangat mempengaruhi penentuan nilai gaji. Tentu teman-teman yang baru bekerja dengan yang sudah berpengalaman, tentu permintaannya juga akan berbeda. Oleh karena itu, teman-teman berada di posisi yang mana? Nah, jika teman-teman menurut teman-teman relevan antara pengalaman kerja yang sebelumnya dengan yang saat ini teman-teman lamar, nah boleh teman-teman menaikkan gaji, permintaan gaji di posisi yang sama, akan tetapi dalam range yang sudah ditentukan oleh HRD. Kemudian yang kelima yaitu teman-teman memiliki kepribadian
atau keahlian yang berbeda dengan lainnya. Contoh misal katanya di bagian sales, teman-teman jika dibandingkan yang lain itu, selain dari pendidikan, kemudian dari pengalaman, kemudian dari cara bicara, nah, pinter menarik konsumen, nah itu akan menjadi nilai plus lagi. Oleh karena itu, kembali lagi teman-teman berada di posisi yang mana. Dan untuk yang terakhir buat teman-teman, perusahaan sangat menentukan gaji. Karena apa? Contoh misal kata teman-teman berada melamar di posisi operator di perusahaan otomotif misal kata contohnya. Kemudian teman-teman melamar di posisi yang sama seperti operator, cuman di perusahaan yang berbeda seperti garment misal katanya. Tentu akan berbeda meskipun posisi sama-sama operator. Karena apa? Sudah diatur oleh sektoral. Nah, karena apa? Sudah dipertimbangkan beban kerja dari masing-masing teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tetap semangat proses seleksi pencari pekerjaannya. Semoga teman-teman bisa diterima di perusahaan yang teman-teman harapkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu job seeker.